Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Coki Pardede. Kena jenggot lu, Lur. Nggak sabar banget lu. Mau dapet. Cek. Ya ini mah nggak pernah 1 juta view bukan karena kontennya. Teknis ini mah, ada masalah teknis. Bang Dion, jangan 1 juta ini Bang Dion. Nanti judulnya video ini ditonton 1 juta orang gitu. Nah, Tapi lo mau tahu nggak, Dur, Cing Abdel, ciri-ciri video yang kemungkinan viral tuh ada potongannya di TikTok. Biasanya ya. tapi udah tayang dulu kan, baru dipotong di TikTok. Iya dong. Bukan kita potongin dulu di TikTok baru ditayangin. Lo mau yang mana nih, Dur? Kita Sudah tayang di YouTube. Oke. Nanti Ditutup. biarkan masyarakat Indonesia berkreasi. Oke. Iya. Biarkan masyarakat yang mau Tapi melintir. berkreasinya yang bikin kita aman dong. Lo pertanyaannya depannya udah nggak aman, Dur. Dia yang buka. Iya. Dia yang bingung. Iya. Itu saya dan Coki ini lulusan Suci 4. Bareng ya? Bareng. Oke. Tahun berapa itu, Dur? 2014. 2014, 2015. Iya. 2014. Cok, menurut lu sebagai alumni Suci 4, kita berdua nih ya. Iya. Menurut lu juri suci yang sekarang kompeten nggak sih? Siapa aja sih? Ada yang Cing Abdel. Kayaknya juri sekarang kurang kompeten ya. Kalau menurut gua ya lucuan jurinya kadang-kadang. Jurinya tuh punya kecenderungan steal the spot. Oh, berarti memang pesertanya nggak lucu. Semua jawaban orang tetap bisa menyudutkan orang lo, Dur ya. Pertanyaannya. Biar ini nih. Dia Pertanyaannya. Iya. Tapi dia legend loh, Cing Abdel legend loh. Saya Dia- bercanda aja. Saya tahu Bang Komeng pasti anggap ini tahu ini bercanda. Iya. Tapi gimana sih rasanya ditonton 3.100 orang tuh? Iya. 3.100. Kayak ada adrenalin yang berbeda gitu, yang nggak dirasain kalau di panggung-panggung pada umumnya gitu. Gue percaya kalau kita di atas panggung tuh energi penonton tuh akan tertransfer ke penampilnya. Penampil ya. Kalau di panggung yang tepat dan juga penontonnya antusias gitu. Di satu sisi menyenangkan, tapi di satu sisi juga menyeramkan gitu. Kombinasi yang menyenangkan daripada menyenangkan dan menyeramkan sih. Tampil di depan 3.100 orang. Menyenangkan karena itu kayaknya impian kebanyakan performer ya, kalau Iya. konteksnya stand up komedian. Semua komik kayaknya. Betul. Dan menyeramkan karena ada beban moral tersendiri. Ada orang yang sudah mau capek-capek beli menyisihkan tiket, waktunya. datang ke situ mungkin macet-macetan, Betul. Dan kalau itu sih selalu ada di panggung manapun sih, Cing Abdel. Tapi saat skopnya 3.100 itu dikali beberapa kali lipat gitu. Karena kan ada, kalau misalnya 500 orang, kita aja udah deg-degan kan. Kayak anjir ada 500 orang yang sudah menyisihkan waktunya nih untuk menonton gua. Iya. Bukannya jadi lebih ringan ya? Ringan artinya Tapi Cing, sorry. Tapi jawabannya Coki ini bijak sekali ya. kenapa? Kenapa? Coki emang? sudah berubah ya. Seharusnya kalau Coki yang dulu itu, kalau pertanyaan seperti itu kayak biasa saja sih, seperti tampil di Maulid Nabi. Wah, gitu-gitu harusnya. Harusnya biar viewersnya naik. Acara kan banyak, kenapa Maulid Nabi? Maulid Nabi Iya. kan rame. Oh iya. Maulid Nabi di atas itu dong, Iya, nggak mungkin iya, 3.100 Iya, dong, iya, gitu. nggak mungkin 3.100 Atau seperti dong. tampil di alumni 212. Wah, Nggak mungkin, kalau itu 7 juta. Cuman masalah angkanya aja, Dur. Masalah angkanya aja, Dur. Karena 3.100 tuh, Iya. 3.100 tuh lebih ke kebaktian hari Minggu orang Kristen aja tuh biasanya. ada. Oh, Ada. sorry, yang acara yang biasa di Kupang ada tuh yang di lapangan. KKR. KKR. Yang pengobatan juga itu. Ya, itu salah satu. Itu salah satu rundown-nya aja kan? Iya. Intinya bukan pengobatan kan? Enggak, iya, itu salah satu rundownnya, tapi rundown yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Oh, Iya, iya. dia kayak tablik akbar gitu, Cing. Iya. Jadi kalau di Kupang, ramai Tapi sekali. penyembuhan, dan itu kan juga salah satu program BPJS. Penyembuhan. Penyembuhan. Kami nggak mampu bayar rumah sakit, Iya. kita serahkan kepada pendeta. Betul. Dan langsung sembuh biasanya. Bapak pendeta, tolong bantu kami. Iya. Tapi juga biasanya dilihat, ya gua nggak tahu ya, tapi setahu gua juga dilihat juga jenis penyakitnya. Kalau yang terlalu parah,
kayaknya di skip gitu. Saya. Ya kamu aja kayaknya pilek. Kenapa pilek Yang pilek-pilek doang boleh. yang pilek yang dipilih? Begitu kenapa? Ini amoksisilin, ngapain ini mah resep. Panadol juga. Aduh saya takut. Iya. Lah orang Anda yang buka ini kan. Yang Islam aja saya berani. Enggak lah, kita teman-teman tahu lah itu bercanda lah. Nggak mungkin lah dalam kejadian nyata kayak gitulah. Nggak mungkin lah kayak gitulah. Betul. Tapi balik lagi di 3100 tuh itu perasaan yang menyenangkan sih. Iya. Perasaan yang menyenangkan. Tapi kan kota, sorry Cing. Sorry saya potong terus ya. aman. Sorry. Ini channel dia loh. Sorry. Gak apa-apa kan mau 1 juta ini. Pertanyaan 1 juta viewer ini. Di Jakarta nih paling yang banyak ya? Ya. Paling banyak tadi. Total berapa kota, Cok? Kebetulan gue 20 kota, Dur. Di bawahnya Jakarta yang paling banyak? Rata-rata sih 700-500an sih setiap kota. Jadi Total belasan ribu jadi yang nonton lo. iya. Walaupun ada yang dari kota ini dia nonton lagi di kota ini, ada lagi yang nonton lagi di kota ini gitu. Nah itu juga yang akhirnya bikin gue kayak ngapain ya, walaupun terserah ya. Iya. Tapi gue bilang ngapain lu datang lagi, nggak apa-apa. Bang Sok, gue pengen nonton lagi aja. Oh ya udah terserah. Dia pengen, kadang kalau kata Panji ya, orang yang sering nonton di open mic sudah nonton, di show 2 kota dia nonton dua-duanya segala macam. Apa itu orang apa? Dia tuh tidak lagi mencari lucu tapi pengen lihat, dia senang melihat kita bertumbuh. Itu make sense karena sebagai performer yang udah pernah melakukan tour, biasanya materi itu berevolusi dari kota ke kota. Benar ya, Dur ya? Bahkan ada beberapa punchline Bang yang mungkin di kota pertama kita udah set begini, di kota kelima kayaknya lebih bagus begini gitu. Sehingga sebenarnya di Jakarta tuh pasti kalau teman-teman yang pengen nonton tour stand up teman-teman stand up komedi yang lain, coba tonton di kota sebelumnya, beli 2 tiket aja. Kota sebelumnya sama di Jakarta. Pasti Masih berkembang beda. itu materinya. Iya. Biasanya sih begitu ya. Biasanya. Kalau nggak berkembang, komiknya malas. Emang dia yang ambisius banget pengen 1 juta. Iya. Astaga, saya jahat sekali. Iya, kalau jahat. Saya lihat kan Coki final 3.100, 2 minggu kemudian saya final PPTJ kan. Iya. Saya lihat, 3.100. Apa saya harus pakai narkoba dulu biar banyak? Orang makanya gue juga curiga ini. Ini kan orang-orang pada menunggu kehadiran Coki setelah fase ke gap dan segala macam gitu. Iya. Gue curiga ini adalah setupnya ke gap lo setup sebenarnya untuk show-nya ini gitu. Jadi setupnya lama gitu. Wah, gila MLI bisa begitu ya. Setup acara ya. Ya. Sampai masuk penjara ya. Enggak. Kalau ibaratnya kalau ada pendalaman karakter terlalu mendalami itu jatuhnya. Terlalu nyemplung ya. Iya. Tapi ini kita ngomongin ke gap. Lo ke gap itu kan relapse ya. Artinya lo pernah pakai berhenti, Ya, pakai berhenti, pakai berhenti dari gitu. Gue emang pakai. Iya. Artinya Dari kita itu sebenarnya. Dari suci 4, pantesan gua sering diajak. Gue nggak pernah ngajak-ngajak orang. Dodit diajak. enggak. Anjing mulutnya. Nggak. Asal nyebut aja nama orang bangsat. Enggak pada saat level tertentu orang pemakai itu udah nggak ngajak. Dur. Dia pakai buat sendiri aja, udah bukan buat apa-apa lagi gitu. Benar. Kalau biasanya di level-level yang mungkin beginner, pemula gitu, itu pakai memang rame-rame. Tapi kalau udah ke sana ya udah sendiri, udah bukan gaya hidup. Jadi dulu tuh gua kenal drugs itu tuh dari gua awal kuliah. Cuman uang jajan gua saat itu tidak iya betul Dur, tidak membuat gua punya kesempatan untuk menikmati drugs walaupun hati ingin menikmatinya selalu, tapi dompet berkata lain. Tapi berarti sebelum itu sudah tahu nikmatnya enaknya ini. Sudah tahu, cuman terhalang dengan kemiskinan saat itu. Makanya gue percaya sebenarnya kemiskinan di satu sisi juga menghalangi kita ke maksiat yang lebih besar sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda masih miskin, memang tidak enak, tapi disyukuri karena lu jadi tidak bisa melakukan apa yang bisa lo lakukan kalau lo tidak miskin lagi gitu. Sampai akhirnya 2018 waktu itu. 2018 gua ngerasa banget udah mulai agak naik, akses udah mulai ada, uang juga udah mulai ada. Ya di situ akhirnya kita dites tuh saat duit ada, akses ada.
kualitas kita dites. Gimana lo bisa nahan godaan? Ternyata tidak bisa. Iya. Karena banyak orang yang bilang, lo mah bandelnya telat gitu ya. Iya. Ya itu karena dia dulu nggak bisa beli bandel gitu. Karena bandel ada biayanya gitu. Bener banget, Bang. Jadi memang udah ada percikan-percikan dari masa lalu yang dulu kayaknya gue nggak bisa, sekarang gue punya duit, punya akses terutama ya. Akses yang lebih penting sih. Akses yang lebih penting gitu. Soalnya kadang kalau akses kita punya, duit nggak ada, tiba-tiba bisa ada. Bisa. Oh, tiba-tiba bisa ada. Bisa. Iya, kalau punya akses itu mungkin karena kita punya nama, karena kita punya kepopuleran, akses itu terbuka, Dur. Jadi duit mungkin nomor kesekian. Betul. Nomor kesekian. Lo punya akses. Makanya yang ditutup dari kita nih yang jangkis itu, ditutup tuh aksesnya. Betul. Yang kita tutup tuh akses. Kita nutup diri sendiri terhadap akses yang ada. Gitu. Kalau kita punya duit nggak punya akses nggak dapat juga itu barang. Iya. Tapi kalau punya akses nggak punya duit bisa dapat. Bisa. Dapat. Iya Makanya kan. lebih bahaya aksesnya. Akses. Itu dia. Jadi aksesnya yang ditutup. Iya. Akses yang ditutup emang. Makanya kemana-mana kan harus ditemenin. Karena ya 20 menitan doang sendiri itu udah bisa, Dur. Kalau ada niat. Iya. Karena kita punya akses, nggak harus pergi, tinggal telepon, tinggal ini gitu. Nah, kesulitannya adalah kita menghandle rasa itu, Cok. Itu dia. Benar, Gimana Bang. gitu. Itu dia. Itu waktu di dalam rehabilitasi itu gimana rasanya? Karena kalau nggak ngerokok sehari juga asam ya mulut ya. Iya, Nah iya, itu iya, tuh iya. lebih parah. Apakah Nah, sampai sakit, demam, apa? Bedanya tuh gitu, Dur. Ini yang menarik kan, narkoba tuh jenisnya beda-beda ya, Dur ya. Beda jenis, beda efek. Oke. Gitu, beda jenis, beda efek. Kebetulan gua ini sudah hampir pernah nyoba semuanya, kecuali Putau ya, karena bukan zaman gua waktu itu. Gua udah pernah hampir coba semuanya, tapi yang cocok di gua tuh sebenarnya sabu, Dur. Oke. Nah, gimana sih kalau ngomongin soal pemakai sabu tuh gimana sih? Dulu gua waktu masih sering pakai sabu tuh masalahnya kerinduan, Dur. Bukan masalah sembuh atau nggak sembuh gitu. Kalau misalnya kita ngomong pemakai narkoba, itu bukan masalah sudah sembuh atau tidak sembuh. Pemakai narkoba tuh dia bisa nggak mengendalikan dirinya untuk tidak kembali lagi ke hal yang bikin dia enak. Karena manusia, kita nggak usah ngomongin narkoba nih, Dur. Yeah. Manusia tuh kecenderungannya tuh balik lagi ke yang bikin dia enak. Iya, kenangan. Wah, itu enak sekali. Nah, jadi sebenarnya yang ribet buat orang-orang yang ex-junkie sampai hari ini, karena gue belum make lagi, gue masih disebut ex-junkie. Kayak gue nih, ex-junkie nih, yang ribet adalah gimana gue ngelawan rasa rindu nih. Bedanya kalau misalnya kita makan ayam goreng A lah, ayam goreng A enak banget nih. Habis itu ayam goreng lain jadi nggak ada rasanya kan? Iya. Jadi hambar kan? Nah, bedanya ayam goreng legal. Kita tengah malam. Kita tengah malam. Kita tengah malam kita aduh GoFood gitu. Iya. Oh, ada promo masih bisa. Masih bisa. Oh, dulu gua sampai gua di posisi ini mimpi-mimpi gua, Bang. Karena pengen. Di dalam RSKO itu. Di dalam RSKO setelah gua keluar dari rehab, gua mimpi, bahkan di mimpi gua tuh gua make narkoba. Tapi lucunya begitu sudah mau dipakai kebangun. Ya. Kalau gitu. Gue tuh selalu kayak gitu. Karena ternyata gue pernah nanya sama dokternya, Bang. Yeah. Katanya bahkan badan kita aja tidak bisa merecreate rasa enak pakai narkoba. Karena narkoba itu kan dia merangsang badan kita merasakan rasa enak yang tidak natural sebenarnya. Iya, yang dia nggak bisa nyimpan memorinya gitu ya, karena di luar sistem kerjanya dia gitu. Di luar sistem kerjanya dia. Jadi makanya sebenarnya pada saat kita kebawa mimpi itu sebenarnya kayak kode keras dari badan. Ayo dong, pakai lagi dong. Ya masalahnya kan ada undang-undang gitu loh. Makanya kalau gua ya, kalau ditanya, Bang, Dur, misalnya gua ditanya nih, Cok, apa tips lo kalau sama orang yang masih mau pakai narkoba? Kalau buat gua gini, lo masih mau pakai narkoba kek, udah nggak mau pakai narkoba kek, itu pilihan pribadi lu. Tapi ingat, pilihan pribadi di bawah undang-undang. Iya. Kita terikat selama kita punya KTP warga negara Indonesia, kita terikat dengan yang namanya undang-undang. Kita bisa berdebat semalaman tentang apakah orang boleh, itu hak asasi orang nggak untuk pakai narkoba atau enggak. Tapi faktanya yang tidak bisa diganggu gugat ada undang-undang yang melarang. Ada undang-undang yang melarang. Iya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh di Indonesia. Udah selesai gitu aja.
Iya. Kayak kita mau naik motor, mau pakai helm nggak pakai helm ya terserah kita orang ntar Ntar jatuh kepala kita. iya. Betul. Cuma kan udah ada undang-undangnya lo harus pakai helm. Betul. Iya. Itu dia. Makanya emang susah. Lo udah berapa lama keluar nih? Coba gue hitung ya baru hampir setahun lebih dikit lah. Setahun lebih dikit ya. setahun. Karena banyak yang bilang itu recovery itu lifetime proses, Cok gitu. Kita nggak pernah bisa recover gitu. Bener Bang. Pasti harus recovering terus sampai kita mati dan kita tidak pakai ya itu kita Betul. disebut sembuh. Karena pemantik untuk pakai laginya itu apa namanya ya? Gampang banget. Gitu. Itu kalau di dalam RSKW-nya berapa lama? Setahun? Iya kurang lebih. Berarti 2 tahun sudah. Ya kurang lebih. Ya kalau hitung itu berarti hampir setahun lah gue udah baru bebas. Iya. 2 tahun kalau di urin udah bersih lah ya? Sangat bersih. 2 minggu juga udah bersih. 2 minggu itu bersih sudah? Bersih. Malah bisa seminggu ada caranya. Iya. Oh ada. Tapi di rambut nggak bisa. Di rambut nggak bisa? Di rambut nggak bisa. Pakai di rambut? Bukan pakai di rambut. Gimana sih? Bris kali kalau pakai di rambut. Iya. Bile cream? Iya, Bril cream. Nggak maksudnya di rambut tuh masih ada jejak-jejak pakai narkoba. Jadi gini Dur, kalau kita pakai narkoba itu kan ada residunya ketinggalan di badan kita. Di urin itu paling lama 2 minggu. Bisa dicek paling lama. Itu tergantung keadaan badan kita dan tergantung kita makainya seberapa besar dosisnya. Oke. Tapi paling lama kalau bisa dicek di urin tuh bervariasi tapi paling lama 2 minggu. Tapi yang sampai 6 bulan dan nggak bisa hilang selamanya, nggak selamanya sih sampai bertahun-tahun itu di rambut. Oh, dia ambil rambut, masih ada kandungan sabunya nih. Tidak bisa dicek karena rambut itu kan ada per 1 mm tuh artinya dia 1 minggu. Jadi kalau lo tumbuh 1 mm, dia 1 minggu nanti bisa dilihat. Bahkan lo bisa di-track tanggal berapa, di bulan keberapa lo make. Cuman proses untuk ngecek di rambut itu mahal. Dan tidak umum. Orang biasanya lebih ke tes urin. Nah, berarti ini teman-teman yang mau pakai narkoba, botak. Harus Ya botak kan numbu. Rambutnya bukan harus rumput ini, di sini juga jenggot. Bisa. Oh, susah sekali. Botak seluruh tubuh ini mah. Kalau misalnya ini klimis apa jembut? Iya, harus Bisa botak ditarik, semua. Iya. Kulit ini bulu tangan bisa juga. Kayaknya sih bisa. Wah, berarti harus botak semua, susah. Tidak usah pakai narkoba udah. Tidak usah lah. Kira-kira ada pilihannya pakai atau nggak pakai, yang pasti nggak pakai, Dur. Iya. Iya. Boleh pakai karena ini nggak boleh pakai karena kita dilarang undang-undang. Udah. Itu aja. Lo secara kejiwaan merasa terobati nggak di rehabilitasi? Malah banyak sebel. Kenapa? Karena dengar lagu-lagu Ardhito di situ ya? Enggak juga. Tapi Ardhito di situ nyanyi nggak sih? Nyanyi lah, emang mau ngapain lagi? Iya. Kan kalau dari namanya rehab ya, kembali mengembalikan ke kondisi sebelumnya gitu, di rehab. Jadi kalau kita penanganan narkoba tuh pertama kita di detox, Dur. Ya, betul. Jadi untuk ngilangin semua yang ada di... Emang beda kalau ngobrol sama senior. Detox tuh kita minum obat atau dikurung aja gitu? Macam-macam, tergantung rehabnya. Tergantung rehabnya. Kita didetoksifikasi untuk hasil urin negatif itu. Oh, biar bersih dulu. Ya. Dengan asumsi pada saat lo bersih, otak lo udah bisa kerja, nah baru kita masukin doktrin supaya lo nggak pakai lagi. Iya. Cuman permasalahannya begitu kita udah di detox, programnya tuh monoton. Bukan cuma monoton. Gue percaya kan alasan orang pakai narkoba itu kan beda-beda, Dur. ya. Oh iya betul. Jadi harus dimulai dari situ dulu. Jadi sebenarnya penanganan orang kalau mau dipastikan dia itu jadi fighter berjuang terus, nggak bisa dipukul rata. Iya, harus sesuai dengan masing-masing. Dia mulainya tuh karena apa? Iya, sehingga masalahnya terselesaikan. Bener banget. Contoh deh gini aja nih, Cing Abdel. Kayak gini, ada orang yang dia pakai narkoba dijebak. Ya. Dia aslinya enggak. Tiba-tiba mungkin karena lagi mabok apa dia pakai, anjing enak banget, kecanduan. Ada yang karena pengen jadi Soekarno.
Kenapa? Kenapa? Coba jelasin dulu. Lu Kenapa? cerita Kenapa? bilang Ada, iya "Hai, ada. saya Soekarno." Ada. Oh itu efeknya. Itu efeknya. bukan pengen. Jadi Soekarno. Bukan, itu efeknya jadi Soekarno. Loh, saya kaget loh. Iya. Saya kaget loh. Pengen jadi Soekarno. Pengen jadi presiden, nggak bisa-bisa. Iya. Kayaknya pakai narkoba saya bisa jadi presiden. iya. Ya, paling tidak di pikirannya sendiri Iya. ya. Paling tidak di pikirannya sendiri. Iya. Katanya gitu, Coki Iya. ceritanya begitu. Ya banyak efeknya macam-macam. Ya. Ada yang selain karena itu, pelarian. Pelarian. Ada karena pelarian. Ya sama kayak dia, misalnya dia ada masalah terus dia mabok. Tapi kan mabok kan kalau alkohol kan diatur ya. Tapi dia misalnya karena banyak masalah dia pakai. Terus ada yang coba-coba. Nah kalau gue tuh tipe yang lo nggak perlu effort untuk bikin gue makin narkoba. Lo tinggal taruh aja di sini kayak apaan nih? Pakai gue langsung kayak gitu. Nah orang yang makainya karena pelarian, orang yang makainya karena dijebak, orang yang makainya kayak gue, itu penanganannya udah beda. Lo harus mulai dulu kalau istilahnya teman-teman gua tuh harus diurainya tuh ditarik ke belakang triggernya tuh apa. Iya. Jadi permasalahan psikisnya itu diselesaikan gitulah ya. Iya. Iya. Karena Tanyain, harusnya kenapa gitu. gini, Nah, gini. Ya, masalahnya adalah kalau gua ngomong tempat rehab gua aja nih ya, gua nggak ngomongin tempat rehab lain. Tempat rehab gua dulu itu permasalahannya adalah kebanyakan orang yang masuk ke sana mulai programnya sudah dengan asumsi yang salah. Jadi orang yang masuk sana langsung merasa bahwa ini adalah hukuman. Sehingga harusnya kan saat dia masuk sana dia harus merasa ini kolaborasi dua pihak, Dur. Antara dia yang punya badan dan juga orang yang expert. Sehingga kalau ini kolaborasi kan akan jalan bersama. Tapi karena kebanyakan orang yang masuk sana merasa ini adalah hukuman, jadi dari yang mau disembuhin juga udah nolak-nolak, Dur. Jadi datang kayak, jadi kamu harus begini, yang ada di pikiran orang pada itu, kenapa sih harus begini? Dan kalau kita tanya balik nggak bisa dijawab juga. Iya. Jadi yang maksud ini prosedur. Gini deh, gue sober aja dibilang ini prosedur sebel kan maksud gue kan buat si pembuat keputusan harus mengerti kenapa prosedurnya seperti itu dong. Ya akhirnya jadi kebanyakan debat sih. Iya. Jadi kayak gitu sih Bang. Karena memang kalau menurut gue rehab itu harus dimasuki oleh orang yang pengen sembuh, bukan yang dipaksa sembuh. Nah rehab kita itu banyaknya isinya tuh orang yang dipaksa sembuh. Jadi lo mau kurung berapa lama, keluar kemungkinan akan pakai lagi. Bener. Karena dia masuk ke situ dipaksa sembuh dan programnya juga nggak jelas. Menurut gue sangat kompleks karena kita tuh di konsulnya ke dokter jiwa. Iya itu dia bener, psikiater. Oke. Jadi dokter kejiwaan. Dokter yang medis yang 2 minggu itulah kita diperiksa nih. Lo ada Yang tes urin. Yang tes urin segala macam. Masuk pertama lo diperiksa segala macam, liver lo, jantung lo segala macam ada efek-efek dari makai nggak. Setelah itu urusan dokter jiwa, Dur. Nah makanya harus custom menurut gua. Karena orangnya beda-beda sebab pakainya. Benar. Nggak bisa dimasukin dalam satu kelas terus dikasih ini ya nggak bisa. Misalnya ada aja mulai sekarang lo harus jangan ngumpul sama teman-teman yang pakai. Buat orang yang kuat kenapa sih gue nggak apa-apa tuh, orang gue pengen pakai juga gue sendiri, nggak usah ngumpul-ngumpul. Jadi kebanyakan gininya, Dur. Gitu. Jadi dipermasalahin gitu. Langsung di counter gitu karena ya kayak menurut lo UN nggak perlu, menurut lo UN perlu, menurut orang-orang nggak perlu. Iya. Ya karena setiap orang beda-beda ya. Gitu. Beda-beda keadaannya beda-beda itu tadi ya. Tapi ada standar dulu nih yang harus dipenuhin. Betul. Si detox itu supaya lo bisa bersih, lulus itu ya. Cuman akhirnya akan biaya mahal rehab itu. Memang mahal banget. Lo tau gak akhirnya trigger yang akhirnya bikin gua selalu gua berkomitmen sama diri gua sendiri untuk nggak mau masuk lagi ke sana. Karena ada salah satu pembimbing gua dan ini bukan dari tempat rehab ya. Jadi memang kami itu hire orang, Yeri Patina Sarani namanya. Ya. Oke. Dia yang mendampingi gua, dia emang kerjanya jadi konselor. Pendeta ini Pendeta. kan? Iya pendeta. Walaupun gua disclaimer dulu, nggak harus jadi Kristen kan. Gua nggak mau tiba-tiba ikut-ikut. Apa nih gua dipercik-percik? Dibaptis nggak? Jangan gitu dong maksud gua. Dia bilang enggak, gue emang di sini pengen bikin lo sembuh aja. Pertanyaannya emang bener. Dia nanya, sebelum kita mulai perjalanan nih, ini panjang dan berat nih. Gue mau nanya dulu, lo udah pengen sembuh belum? Nah iya. Itu dulu deh. Kita mulai dari situ dulu. Karena kalau
jawaban lo ini akan menentukan apa yang akan gue lakuin ke depannya. Iya. Karena kalau jawabannya emang belum pengen sembuh, gue mau ngomong sampai ini berbusa juga, lo counter dalam pikiran lo. Iya. Gue bilang, gue udah pengen sembuh. Dan memang karena dia juga mantan pemakai, dia tahu. Ya, gue nggak tahu ya jawaban ini murni dari hati lo atau enggak. Tapi ini kata-kata yang bikin gue terenyuh. Dia bilang gini, Cok, gue kan temen lo nih. Gue secara pribadi sih terserah deh lo mau make atau enggak. Cuman gue sebagai temen sedih kalau lo masih make, nanti lo meninggal. Nah. Kalau lo meninggal, ini meja tongkrongan nih 01. Kalau meja tongkrongan 01, gue sedih. Jadi kalau gue sebenarnya pengennya lo berhenti supaya lo nggak mati, karena gue sedih temen gue udah mati semua. Nah, karena dia masuknya dari situ, gue jadi anjir bener juga ya. Berarti emang dia nggak mau menggurui gue. Dia mulai dengan menganggap lu penting. Betul. Ya, membuat orang yang diajak ngobrol itu penting. Iya, dan dia cuma sampai itu. Dia cerita karena selama dia jadi konselor, Bang, udah berapa kali dia harus nganter sahabatnya OD semua. Dan itu pengalaman yang tidak mengenakan buat dia. Dia selalu merasa gagal saat orang yang harusnya dia tolong ternyata sangat disayangkan tetap memilih mau tetap make. Jadi dia bilang, ya lo mau make atau enggak sih itu hak asasi ya, tapi lo ingat konsekuensinya aja. Tapi kalau gua sih ngerasa ya kalau lo meninggal sih gue sedih. Nah di situ akhirnya gue jadi mikir, anjir berarti walaupun enak ini adalah hak gua mau ngerasa enak, tapi kalau gua harus ngerasa enak dan orang lain yang rugi, gua ada egoisnya dong. Nah di situ akhirnya gue mulai dari situ. Nah akhirnya makanya kalau omongannya dari dia, gue nggak counter. Tapi kalau dari lain, kenapa harus begitu? Gue kayak gitu. Gue pernah waktu itu. Saya bayangin Cok di depan-depan. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Waktu itu pernah banget, gue pernah dulu. Jadi gue disuruh bangun pagi kan. Ayo kita harus bangun pagi. Ini yang iya. Petugasnya? Petugas. Ayo bangun pagi. Terus gue bilang, oke, Sus, gini deh. Coba jelasin ke saya, apa mekanismenya bangun pagi nih dalam pemulihan saya sebagai seorang manusia. Ya, ini melatih disiplin. Ya memang betul, bangun pagi melatih disiplin betul. Tapi apa ini dengan bangun pagi bagaimana? Karena saya dari dulu juga tidak bangun pagi, sukses-sukses saja. Coba tolong dulu jelasin dulu. Kalau nggak bisa jelasin, saya tetap duduk di sini gitu. Ya susternya malah ya jadinya kebanyakan berantem gitu. Iya. Gue inget banget kita bangun pagi, Cing Abdel suruh meeting. Jadi kita kayak ada meeting apa kalian? Nah ini dia, lo bingung kan? Jadi kita keliling begini, terus nanti selamat pagi teman-teman, nama saya Coki. Terus kita harus share feeling kita. Share feeling hari itu. Jadi kita dipaksa untuk ngomong. Gua kan emang suka ngomong. Jadi kadang di meeting itu ya gue jadi kayak pendeta gitu bangsat. Akhirnya kan ya udahlah. Tapi di situ gue disuruh pakai dasi. Kenapa nih? Nah, itu dia yang saya tanya dong. Saya mau nanya, kenapa bro harus pakai dasi? Karena dasi ini adalah eksekutif muda katanya. Membuat saya kayak banyak yang tua juga banyak eksekutif tua yang pakai dasi. Dulu pejabat pakai dasi udah tua semua. Jadi akhirnya menurut gua kebanyakan counter hal-hal yang sebenarnya bukan esensinya. Iya, maksudnya kenapa meeting pakai dasi ngapain sih? Loh dia makanya gua bilang terakhir sekali saya lihat sih petinggi-petinggi e-commerce di Indonesia juga meeting nggak ada yang pakai dasi sih, tapi proyeknya miliaran gua bilang. Ya masih. Tapi maksud mereka baik. Gua bisa lihat mereka tuh memang pengen kita beneran sembuh, tapi caranya kadang jadi kayak sama orang tua aja, jadi kayak dia ngomong apa kita iya aja Cing. Iyalah, lu ngomong aja biar cepet dah. Iya. Kalau kita ngelawan ada hukuman cambuk gitu. Nggak ada. Cambuk. Nggak ada. Nggak saya pikir ada hukuman. Kalau paling ditaruh ke sel isolasi gitu, ada tempat isolasi. Jadi kalau misalnya kita terlalu berbahaya untuk diri sendiri dan untuk residen lain, kita akan ditaruh ke satu tempat di mana di tempat itu kita cuma sendiri. Atau kita disuntik bius, kita tidur. Atau kita dikasih obat, misalnya kita terlalu aktif, saya nggak mau, dikasih obat tidur gitu. Kadang ada oknum-oknum tertentu kan, aduh gue lagi pengen obat tidur nih, saya dikasih obat.
Atau kadang dia potek gitu. Iya, bagi-bagi. Bukan dibagi, ditumpuk dulu. Oh. Jadi adalah ini kan karena udah keluar, orangnya juga udah nggak ada di sana. Jadi dia selalu bilang saya susah tidur. Datang ke suster, dikasih obat tidur, sama dia dipotek, setengah dimakan, setengah disimpan. Dikumpulin obat tidurnya sampai banyak banget, Dur. Begitu obatnya udah banyak ditumbuk, disenip. Senip itu gimana? Oh. Langsung Nggak batuk-batuk gitu dia. langsung tidur sih, Dur. Dan nggak bangun lagi sama sekali. Itu kita waktu itu anak-anak itu makainya hari Sabtu, bangunnya Minggu malam. Lu udah skip sehari lebih, tiba-tiba nanya malam Minggu gimana? Ya gitu. Tapi emang masuk di situ kan anak bandel ya, Dur. Jadi ada pengalaman-pengalaman itu lucu-lucu gitu, cara-caranya gitu. Di tempat gua rehab dulu ada, nggak bisa masuk semua kan ya. Ya. Kalau mau obat tuh dikasih Panadol doang. Gitu. Oh iya benar. Mau sakit apa kan dikasih Panadol. Apa aja, Dur. Karena anak-anak tuh pinter, Dur. Dia bisa ngelihat kalau obat-obatnya tuh dia lihat ini ada yang ini. Dia bisa ngeracik sendiri. Jangki kan jago ngeracik. Iya. Oh iya. Panadol, ntar sama dia ditumbuk, terus itu untuk kalau gua waktu itu kan Putau ya, jadi untuk menghilangkan rindu, Iya, ritualnya itu, Iya, ritual. dibakar gitu, gitu, terus pusing. Emang Nggak enak tahu Panadol. namanya orang gila, orang gila, namanya orang kacau ya. Iya, Dur. Ada yang kangen ngegele pakai teh. Itu dia sering tuh pakai teh. Itu, Dur. Digimanain? Dilinting. Daun teh dilinting. Iya, dilinting, pakai bakar. gitu. Ada lagi nih yang minum nih, yang kocak nih. Ada yang minum tuh. Jadi karena dia udah lama, dia pengen minum nih. Iya. Dia pakai alkohol 70%. Revanol dong. Alkohol ada yang alkohol 70% dicampur sama teh sama dia. Tapi caranya gimana supaya gue dapat alkohol? Dia jatuhin diri loh. Ah, iya. Besot-besot tuh. Dilukain emang dirinya gitu. Dikasih alkohol. Alkoholnya disimpan. Malam diminum pakai teh. Ya Allah. Untuk mabok aja gue harus besot-besot dulu aja gitu. Padahal lagi direhab loh dulu itu. Artinya nggak berbekas dulu. Yang di dalam itu lo mau ngomong apa? Kalau orangnya nggak mau sembuh, nggak berbekas. Betul. Dan sebenarnya di rehab itu tuh ada aturan kita nggak boleh ketemu lagi. Dengan sesama pengguna. Iya. Beda ceritanya kalau gua kan beritanya di mana-mana. Teman-teman kayak misalnya Viko, Ardito yang lain kan berita di mana-mana. Dan karena pekerjaan kan kita ketemu juga ya. Tapi kalau orang-orang lain identitasnya itu sangat dilindungi kalau di rehab. Jadi misalnya kita mau keluar, kita dicek, kita nggak boleh tukeran kontak. Karena ditakutkan datang niat sembuh, malah jadi jaringan. Iya. Itu yang gue bilang, kalau orang sama-sama takut sama setan. Lo harus sholat kuburan berdua. Gue takut, lo takut, akhirnya jadi berani dong. Asal berdua. Nah ini mantan nih, ex-jangki sama ex-jangki ketemu, pakai dulu hidungnya. Bukan akhir sadar ya kita ya. Ayo kita membangun, nggak ada dulu. Begitu udah rata-rata. Tau gak Cing Abdel yang paling anjing apa? Dulu anak-anaknya di rehab tuh kalau kan gitu semua isinya jangki ya. Ngobrol kita kan. Ngobrolnya ngobrol pengalaman make. Udah selesai ngobrol pas mau tidur suges semua. Anjing. Anjing gara-gara ngobrol gini gue jadi mules nih. Kalau mules tuh kalau mau make sabu kita mules biasanya. Istilahnya gitu. Lucu-lucu dulu. Lucu-lucu sih memang. Orangnya lucu-lucu. Iya. Apa yang gue ceritakan, gue pernah di rehab di pesantren ya maksudnya pesantren punya unit usahanya itu usaha rehab. Gue masuk ke situ udah ada yang lama lah, udah sekitar 1,5 tahun. Kira lagi kerjaan kita kan cuma sholat zikir gitu. Sampai lagi ngobrol-ngobrol, namanya siapa ya? Doni apa siapa gitu ya. Terus sampai akhirnya dia ngomong, gue selama di sini sholat gue nggak pernah wudhu loh gitu. Nggak, tayamum kali bang. Gue ini mencoba positive thinking nih. Tapi dia ngapain capek-capek ibadah? Karena kan dia harus. Iya Pak, itu dia masuk bukan karena pengen sembuh. Emang begitu Dur. Ada lagi, lagi bulan puasa nih. Gue ada di situ lagi bulan puasa. Nggak ada yang bisa bikin batal tuh Dur. Makanan nggak ada, rokok nggak ada, apaan nggak ada. Dia minum dari air keran. Jadi pada saat asar nih,
tempat OWC itu pada penuh, ada 6 orang mencret-mencret. Karena minum air itu. Oh, ketahuan lo nggak puasa. Gitu udah, si pengawasnya udah tahu. Udah walaupun mencret-mencret obatnya tetap Panadol. Iya, Yang lucu lagi gini, Cing Abdel. Jadi sebelum rehab yang ini kan gue juga pernah rehab mandiri kan waktu Iya. itu kan ke tempat adalah satu rehab gitu. Jadi ada sebuah papan Dur. Papan ini adalah jenis-jenis narkoba. Jadi kalau ini adalah inek, ini adalah apa namanya? Sabu. Ini adalah ganja. Jadi itu memang drugs beneran, tapi memang udah diawetin, udah dikasih air keras. Jadi memang udah diawetin. Iya. Nah kan di sini jangki-jangki ya Iya. lagi pada sakau kan. Wah ini inek beneran, diambil dong, diminum, mencret-mencret juga. Godek kagak moncor. Kenapa nggak dipakai gambar aja sih? Nggak tahu, emang real, biar real kan. Jadi ada ganja, ada diambil, dicongkel-congkelin. Jadi malam-malam dia nendang pintu gitu kan. Gue lagi tidur kan. Anjing lo pada ngapain? Itu alat peraga ditendang, diambil terus apa namanya inek langsung dimakan kan, langsung sakit perut gitu. Penjaga rehabnya ngakak-ngakak, kagak dihukum saking lucunya. Jadi, wah, lo sadar nggak? Ini kan udah disiram air keras, bangsat gue bilang. Keracunan air keras berarti dia. Mabok kagak keras ususnya. Udah gitu, banyak yang ini Dur, banyak yang skitso. Oh, lupa ingatan. Bukan lupa ingatan, kayak ada suara-suara. Jadi salah satu efek kalau pakai kebanyakan, tergantung substansinya sih Dur. Kita bisa dengar suara-suara. Jadi satu ketika adalah bapak-bapak, dia ini udah kebanyakan pakai substance, jadi dia merasa dia dibisikin sama suara-suara. Sedih sih, tapi buat anak-anak itu hiburan kita. Karena ngelihat orang kayak gitu tuh lucu banget. Iya. Jadi satu ketika bapak udah tua Dur, umur 45-an. Dia lagi di kamar sendirian, lagi baca buku kan. Anak-anak jadi kan di atas kan ada Ventilasi. tempat ventilasi dari atas. Gua nggak bisa sebut namanya, nah, melindungi. Bapak, gitu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Maafkan hamba ya Tuhan. Kita ngakak-ngakak. Terus gue bilang, anjing lu durhaka lu bangsat. Itu udah bapak-bapak itu bapak lu. Bodoh amat cok, yang penting humor. Emang jadi nyari yang lucu-lucu. Iya. Gue di tempat rehab ya, salah satu rehab. Anjing gue merasa berdosa nih sekarang. Tapi saat itu lucu banget Dur, karena nggak bisa ngapa-ngapain anjing ngerjain bapak-bapak bangsat. Di rehab ini tempatnya masuk ke dalam pedalaman, ke hutan segala macam gitu. Jadi nggak pernah ada yang bisa kabur dari situ. Iya. Nah satu nih teman gue bisa kabur. Canggih. Jadi harus ngelewatin naik gunung, harus ngelewatin sungai. Kalau dia ngelewatin jalanan biasa, sama penduduk itu akan ditangkap, dibalikin ke rehab dan dikasih duit. Iya, jadi sayembara gitu. Iya, dia kerja sama. Jadi nggak mungkin lah kalau lo lewat tempat biasa. Pasti Akhirnya dia ketangkep. lewat ini gunung, lewat sungai, sampai ke rumah. Sampai ke rumah dibalikin lagi sama ininya, Sama keluarga. sama keluarganya. Kan di luar Oh, dia sudah sampai rumah ini. Udah. Dibalikin keluarganya balikin lagi. Keluarga balikin lagi. Sampai di sana disiapin piala, Dur. Disiapin piala sama si ininya si rehabnya. Karena rekor ya. Rekor. Gokil. Dia satu-satunya orang yang bisa Keluar. Tapi habis itu dia di borgol. Sebelah borgolnya lagi ke kipas angin. Jadi selama beberapa saatnya kemana-mana gue tunggu. Aduh, gue bilang bisa kocak ya. yang paling anjing tuh gue ada. Tapi kadang-kadang bercandanya anak rehab tuh kejam-kejam Dur. Iya. Dia nggak memperhatikan hak asasi, bodo amat. Iya. Jadi ada satu bercandanya, ada satu anak nih, keluarganya berjanji dia akan dijemput pulang minggu itu. Oke. Namanya orang sudah diiming-imingin pengen pulang, kan setiap ada yang masuk, keluargaku nih, gitu. Dia kan, Oke. keluargaku nih. Oh, gitu. kayak ngecek paket. Nah, Iya. Gua nih. Iya. Paket gua nih. anak-anak terganggu karena ya elah lo kan mau pulang slow aja kali, nggak usah terlalu gimana-gimana. Akhirnya anak-anak sebel. Akhirnya kita semua bikin gini aja deh. Ini si anjing nih, songong banget nih mentang-mentang mau pulang. Kita kerjain aja, kita bilang aja dia dijemput keluarganya. Jadi pagi-pagi dia dibangunin bang. Abis meeting apa semuanya dia tidur lagi.
bangun, keluarga lo tuh udah datang, lo mau dijemput pulang, yang bener. Bersyukur, dia udah mandi, baju dikasih-kasih ke teman-teman. Karena di rehab tuh kita punya kayak gitu. Punya sebuah tradisi kalau kita mau pulang, barang-barang pribadi kita bagi-bagi. Ya, okay. Ya. Udah dibagi-bagi, salaman, thank you. Begitu turun ke bawah sama security, mau ngapain kamu? Mau pulang, matamu. Kita di atas kakak. Udah Naik lagi, minta bajumu. Gak dikasih loh. Anjing, anak-anak sampah banget. Mana baju gua? Yang ini buat gua bilang anjing, gak begitu juga dong. Emang ya, tapi karena akhirnya nggak ada sesuatu yang bisa dipakai. Kita kalau di rehab gue sih diajarin ini kayak beternak, bercocok tanam. Oke. Atau ternak ikan. Dengan asumsi teman-teman yang jualan narkoba bisa pulang tanam ganja. Gua gak kepikiran sejauh itu lagi, bener juga lu. Jadi tahu, pakai pupuk ini. Betul, bercocok tanam sama ternak itu ikan nila, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya ada temen lo yang udah lama ngilang, tiba-tiba ketemu ternak ikan nila, lo bisa pertanyain tuh. Nila itu bisa bikin. Jadi ini. Bisa diternak gitu. Diternak, enggak, maksudnya ada kegiatan lain sekarang. Udah ngilang, tahu-tahu gimana dia ternak nila, habis direhab. Saya pikir saripati nila bisa jadi sapi. Enggak semuanya. Tapi karena memang orang yang masuk situ adalah anak-anak bandel ya, maksudnya semuanya tuh kan bandel ya, udah pakai narkoba tuh udah pasti bandel. Jadi otak-otak jahilnya tuh ada. Di tempat yang gue rehab ini ada tradisi yang kalau ada orang baru, tuh didiemin 2 hari. Aduh, lucu banget ini. Jadi dia tradisinya bangsa. So-soan lah gitu kan, karena masuk kan dalam keadaan bandel kan. Dan dia ngerasa di situ, jadi dia nunjukin powernya. Dia pokoknya kita okein aja, lepas dulu. Dia mau ngapain aja kasih gitu. Sampai di hari ketiga, habis subuh, dia digerebek ini. Digerebek, diangkat, terus langsung dibotakin. Orang digituin dulu langsung ngut. Lo mau sepreman apa kek? Kalau diperlakukan seperti itu, down langsung. Pasti. Apalagi kan rame-rame. Dia kayak begitu, semuanya diperlakukan kayak begitu. Jadi semua anak-anak bandel itu, sebenarnya kalau yang udah pernah ikut rehab, tradisinya macem-macem ya. Benar. Tradisinya macem-macem, begitu menerima orang baru tuh tradisinya macem-macem. Dan cara kita bergaul benar-benar diuji di situ. Benar. Cara kita bergaul dulu. Iya. Jadi kalau kita orangnya nggak asik, ya agak susah juga di situ ya. Agak susah karena kan basically betul kata Cing Abdul, anak bandel. Anak bandel. Lo harus bisa ngebawa diri di sana. Iya. Dan mereka tuh setia kawan banget. Kayak contoh kan, gue ulang tahun kan di rehab kemarin kan. Orang normalnya gimana sih ulang tahun? Dikerjainnya pas hari H dong. Gue 5 hari sebelum ulang tahun dikerjain terus. Jadi kan gue tanggal 21 nih, 5 hari sebelumnya berarti tanggal 16. Ya 16 gue lagi makan, diangkat diceburin. Bangsat apa nih, kenapa gue diceburin? Mau ulang tahun, bangsat 5 hari kan 4 hari lagi. Nggak apa-apa Cok, kita sayang sama lo. Awalnya gue merasa tersanjung kan, dia anak-anak akrab nih. Besok gue lagi tidur dibangunin diceburin lagi. Lagi kenapa gue diceburin, kan kemarin udah kita ini kan dalam rangka menyambut ulang tahun lu. Lama-lama besoknya gue parno anjing. Setiap ada Coki, gue langsung mikir apa nih bangsat. Udah dong, tanggal 21-nya gue diceburin lagi kan. Gue berpikir udah dong, dua-duanya diceburin lagi anjing. Gue bilang kayak gini. Ini memang lo semua menikmati kan nyeburin gue kan, anjing lo semua gitu. Mereka pada ketawa-tawa. Tapi ya kalau kayak gitu mah ya gimana, di-embrace aja, nggak bisa diapa-apain. Iya. Tapi akhirnya kita cenderung nolak nih ya. Di tempat gue tuh ada kunjungan-kunjungan yang nggak penting kalau kata gue. Kunjungan-kunjungan ibu-ibu. Dari Kemensos? Ya dari Kemensos. Betul. Atau dari pengajian mana gitu. Ibu-ibu apalah ya kayak gitu. Dari satu saat pernah kita dikunjungin tuh. Kalau lagi dikunjungin tuh kita dikumpulin dan suruh bertindak baik. Maksud kita dipakein koko semua di masjid, sholat. Jangan kemana-mana dulu, ada kunjungan gitu. Biar kelihatan programnya oke lah. Oke, gitu. Padahal mungkin temen gue udah nggak kuat sama aturan-aturan kayak begini. Acara-acara kayak begitu. Masuk nih si ibu-ibu. Siapa yang kunjungan ini siapa nih? Ibu-ibu lah pokoknya lah. Ada ibu-ibu ngeliatin kayak begitu ya. Rame ibu-ibunya? Iya, rame ibu-ibunya. Dan
kunjungan kayak gitu kalau giliran dikasih ngomong, mama itu nasehatin. Yang bikin kita gedek gitu. Dan panjang lagi. Panjang gitu. Jadi udah biarin. Ada ibu-ibu yang ngomong nasehatin. Kamu kasihan nggak sama ibu kamu, macam gitu kan, karena memang anak-anak gitu ya. Terus temen gue ngomong, Bu, ibu udah pernah ngeliat putau belum? Belum, kan kayak gitu. Coba cek di tas anak ibu, siapa tahu ada. Ada ngurusin gua. Iya. Jahat sekali. Udah gedek, Dur. Maksudnya itu udah gedek. Kita tuh Iya, di situ nggak perlu nasehat. Iya, perlu tindakan konkret aja. Iya, benar, udah nggak perlu dinasehatin lagi. Orang kita tahu yang kita lakukan tuh salah. Benar. Nggak, maksudnya nggak ada. Gue nggak salah nih pakai sabu. Nggak ada, udah tahu kita salah, Dur. Nggak usah digitu-gituin lagi, nggak usah. Nggak ada orang yang pakai narkoba kemudian merasa enggak, gua benar kok. Enggak, ada. Udah semuanya salah. Ada ya. Dan semua jakis pasti pengen sembuh. Betul. Cuman kan akhirnya kan ada yang gagal melawan rasa kangennya tadi, ada yang kadang-kadang gini juga sih Bang. Ini kalau kita ngomong realitanya ya, kadang itu pihak keluarga juga tidak menyadari bahwa perlu effort terpadu antara si orang yang kecanduan, dari keluarganya juga, dan dari pihak sananya tuh harus bareng jalan sama-sama. Kadang keluarga tuh cuman, aduh anak gue lagi bangke nih, gue taruh aja ke sana. Nggak bisa, itu harus dua pihak gitu. Karena nanti tidak bisa langsung lepas tangan saja. nggak bisa, gitu. karena di beberapa kasus ada loh Bang. Jadi dia udah selesai nih program rehabnya, keluarganya masih belum mau nerima. Iya. Kayak anak saya udah yakin anak saya udah sembuh. Bangsat kok keluarganya lebih seuzon. Ya. Lucu banget. Ya, jadi akhirnya gue dari sisi, gue tidak membenarkan orang yang masih make, tapi dari sisi lain gue juga paham. Ya pantas dia selalu pengen kecenderungannya make terus. Orang di tempat yang harusnya nerima dia aja. Ya. Ini dan ya walaupun stigma adalah konsekuensi dari perbuatan kita, tapi di saat yang bersamaan juga, ini bukan pembelaan diri ya. Ini gue ngomong fakta lapangannya aja. Di saat yang bersamaan juga stigma yang berlebihan juga akhirnya juga jadi salah satu faktor utama yang bikin orang juga akhirnya mau balik-balik lagi ke sana. Make lagi. Iya, karena misalnya nih ada orang yang benar-benar pengen sembuh, dia udah niat semuanya. Terus dia dilepas nih. Kalau gua cukup beruntung lah, Cing Abdel mungkin cukup beruntung walaupun berat juga ya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak seberuntung gua atau nggak seberuntung teman-teman lain. Setelah dia udah clean beneran nih, dia kembali ke masyarakat, dia pengen kerja, stigma itu nempel terus. Iya. Lu bekas makin aku, lu ini apa segala macam. Pas dia balik lagi ya salah siapa? Bingung dong. Maksud gua nggak bisa segampang itu dibilang. Ya memang ribet sih. Emang kita harus saling memahami. Gue juga nggak bisa nyalahin orang yang nggak mau percaya orang-orang yang pernah kayak gitu. Tapi di satu sisi itu juga jadi salah satu pemicu kenapa akhirnya banyak orang yang balik lagi sih. Susah sih memang kalau ngomongin kayak gitu. Kalau lo nemu orang temen lo bekas pemakai, lo pandangan lo kepada dia Biasa gimana? saja. Biasa saja. Masalah dia nanya kan, mohon maaf, entertainment Anda dan saya saja temen dia gimana sih? Iya. Gimana? Lo? Biasa saja. Saya kayaknya punya teman yang saya tahu make itu waktu saya di Jakarta. Oke. Kayaknya. Soalnya waktu masih di Malang, waktu mahasiswa dulu kan miskin-miskin ya. Kayaknya teman saya nggak ada. Apalagi di Kupang, di Lartuka miskin-miskin semua kami. Tidak mungkin barang-barang itu sampai di situ lah. Ada bandar bawa ke situ sih, bandarnya tolol sih. Maksudnya udah tahu daya beli masyarakat ini nggak bisa. Ngapain lu jualan? Kayaknya dia jual di kota-kota besar deh kayaknya. Iya. Ya kayak gitu lah. Nah ketemu dah akhirnya lo sama orang yang make nih. Lebih ke infrastruktur. Iya. Lebih ke infrastrukturnya misalkan apa? Aduh, anjing lah Abdur bangsa. Mau pakai, taruhlah harus pakai jarum suntik misalkan. Iya. Jarum suntiknya nggak ada. Jangankan untuk narkoba, untuk yang medis aja. Medis aja kami kekurangan jarum suntik. Jadi berebutan. Jadi agak jauh yang ngomong narkoba, agak jauh. Agak sulit pokoknya. Iya. Nah, terus saya tahu pertama kali itu di Jakarta ini yang punya teman, make, tapi masih make, belum ketangkap. Belum ketangkap.
Make, saya biasa aja gitu. Biasa aja, kok pakai? Sudah, saya anggap kayak macam isap rokok gitu. Dia pakai cimeng berarti. Ya, ya pakai cimeng. Ada yang ini, ya sudah, silakan lah gitu. Tapi kalau saya, menurut saya pada waktu itu ya, menurut saya Gundang Garam masih yang terbaik. Menurut saya. Tapi rokok Anda Marlboro. Iya, sudah ganti. Kan saya bilang pada Nggak jadi waktu itu. masuk dah sponsor. Pada waktu itu. Iya. Anjing Abdur. Pada waktu itu. Gitu sih. Ya selera berubah ya. Iya. Tapi saya merasa biasa saja itu, kecuali saya tidak tahu ya, saya belum pernah bertemu, tapi misalkan mantan pembunuh, nah itu mungkin saya agak jaga-jaga jarak mungkin. Tapi Jangankan Anda, saya juga Iya, sih itu. tapi kalau mantan narkoba saya biasa saja sih. Iya. Iya. Maksudnya lo pernah gak bukannya meminimalisir kerusakan dari cimeng ya, tapi cimeng itu memang secara sosial dia tidak terlalu merusak hubungan antara yang make sama teman-temannya dibanding puta sama sabu. Betul. Gitu. Betul. Jadi akhirnya ada kekecewaan dari kita nih, punya yang teman pemakai misalnya kerja bareng, gara-gara dia pakai sabu, kelakuannya yang menurut mereka normal, menurut kita nih udah keterlaluan, udah aneh banget. Gitu. Akhirnya berbekas dia tuh. Betul. Berbekas. Gila nih, nggak enak nih kerja bareng sama orang yang pakai sabu. Kita tuh pernah punya ini loh Bang, kita tuh nggak tahu ya, lo sepakat nggak dengan ini? Kita bisa kumpulin 100 orang. Ini sekali lagi kita kasih disclaimer dulu Bang. Ini kita tidak mengglorifikasi penggunaan narkoba ya, atau substan apapun. Ingat undang-undang udah bilang itu salah, udah pasti jelas salah. Jadi kita nggak ngomong lagi soal itu. Tapi misalnya ada 100 orang. Di 100 orang ini kita kasih gele nih, kita kasih cimeng. Yang terjadi adalah 100 orang ini kalau ada gele, ya paling santai ketawa-tawa doang. Tapi kalau 100 orang di situ kita kasih alkohol, pasti ada yang mati. Berantem pasti ya. Iya. Pasti ada yang mati. Berantem. Kalau nggak minta dangdut. Iya itu dia. Dan minta dangdutnya juga mengancam. Dangdut. Padahal nggak ada acara musik. Memang nggak ada. Iya. Dan jujur ya, Cing Abdel ya, gua dan Abdur nggak tahu deh. Lu pernah ngerasain nggak di kampus-kampus dulu, zaman dulu banget, di satu kampus, gua lebih deg-degan stand up di depan orang mabok daripada di depan orang yang lagi kegelean. Iya. Di depan orang kegelean lu ngomong tikus, lu juga kaget, anjing kok gue lucu banget nih. Lucu banget. Iya. Makanya kan gue dulu curiga Panji mau legalisasi ganja. Karena supaya- Panji sadar dia nulis materi nggak lucu. Itu sebenarnya. Iya. Gua kayaknya nggak terlalu berbakat tulis ya. Tapi kalau di Kayaknya depan penontonnya yang kita bikin gampang ketawa. Iya, betul. Dan harusnya kan industri komedi bisa terbantu ya dengan itu secara keseluruhan. Tapi betul Kang, Cing Abdel, beda-beda sih. Untungnya gua dari dulu tuh make drugs bukan untuk berkarya. Iya. Gua make drugs untuk cari enak. Iya. Sehingga kebanyakan orang memang tidak bermasalah dengan gua secara personal. Kadang tuh yang maksudnya Cing Abdel tuh ada yang gara-gara sabu jadi saling tusuk-tusukan. Iya. Misalnya gara-gara drugs dia jadi ngebohongin, ngambil duit, apa segala macam. Untungnya gue dulu tuh pakai drugs tuh bukan untuk berkarya, emang untuk nyari enak aja. Nah sehingga gue makin lama makin introvert dulu tuh. Jadi gue nggak mau bergaul sama anak-anak. Kenapa? Karena kalau ada pilihannya mau bergaul sama teman-teman atau makin narkoba, gue mending makin narkoba dulu. Mending sendiri aja. Dan kenapa gue dulu menjaga jarak sama orang-orang dekat gue? Karena di kepala gue, karena undang-undangnya itu Dur, kalau misalnya ada lu nih, terus ada gue, walaupun lo nggak make, tapi kalau lo di satu ruangan, itu lo tetap kena. Karena lo dianggap sebagai orang yang tidak melaporkan perbuatan kriminal. Ada gitu-gitu. Ada. Juga. Sehingga saat itu gue merasa mending gue sendiri. Yang ternyata itu salah juga, karena semakin kita sendiri kan kita makin larut dalam imajinasi. Betul. Iya. Dan akhirnya wake up call-nya gue disadarkan dengan akhirnya gue ketangkep kemarin bukan salah siapa-siapa sih, emang kalau udah make pasti ada resikonya ketangkep. Udah. Itu sebenarnya gue yang laporin sih. Nih. Bang, itu ada coki di situ bang. Goblok.
Udah gitu. Nggak udah gitu memang kalau kita lagi make ya, kayaknya tuh penilaian kita tuh berubah gitu. Memang. Perasaan orang nggak tahu dah gitu. Padahal orang lagi ngomongin kita tuh, lagi make tuh gitu. Iya. Kita ngerasa Emang jelas? Secara Jelas. fisik tuh? jelas dong. Oh, saya Kalau nggak sabu tuh yang tahu. paling gampang keringetan. Ya. Heeh. Terus Dan aktif, lebih ya, aktif, ya. gitu. Masalahnya nih, yang orang-orang yang kayak lo nih, Cok, yang pakai untuk senang-senang gitu, pada fase tertentu akhirnya akan bergeser. Lo biasa pakai pasti habis kerja, oh enak nih, mau happy pakai. Iya. Tapi begitu berjalannya waktu, timelinenya ada tuh, sampai akhirnya lo nggak bisa kerja kalau nggak pakai. Iya. Nah itu yang udah bahaya. Iya. Ini Viko pernah cerita ke saya gini. Jadi saya nggak tahu, tapi kata dia efek gorila tuh ini juga berimajinasi gitu segala macam. Nah, Sinte kan Sinte, iya. ya, Sinte itu berimajinasi segala Memang. macam. Lalu kemudian Viko tuh bilang, gue tuh ngerasa ketika pakai Sinte lucu banget gue tuh. Iya, lucu iya. banget, tapi begitu dia sadar dia lupa apa ya tadi ya. Iya, Terus akhirnya iya, dia cobalah sekali dia pakai Sinte, dia ini voice note. Iya. Wah, ketawa. Begitu sadar dia dengerin 1 jam nggak ada yang lucu sebenarnya. Terus, oh iya kok gitu. Iya, gue denger setelah itu nggak ada yang lucu ternyata. Iya, karena penilaian kita udah beda, Dur. Udah Kalau beda, udah memang. penilaian udah nggak standar lagi. Dan bahayanya, ya gitulah. Bahaya kita relapse itu adalah kesombongan. Betul. Kita ngerasa, bisa nih gue handle nih sekali kayaknya nih, nggak apa-apa. Iya. Semua hal yang candu itu dimulai dari kita ngentengin Betul. efeknya. Kita merasa kayak kita kuat ah. Ya. Ya, betul. Atau yang paling gampang tuh pembenaran yang paling sering tuh ini, Cing, kayak kan misalnya kan udah 5 tahun nih gue sober. Ya. Sekali nggak apa-apa lah. Padahal biasanya itu satu pintu untuk jadi 2 kali, Iya. 3 kali, dan 4 kali, dan seterusnya. Makanya buat yang tidak pernah jangan coba-coba gitu ya. Itu Biasanya dia kan gitu. sebenarnya. Karena memang bahan ini bukan buat dicoba-coba, karena harus diakui ada orang yang menikmati begitu sekali pakai langsung dapat enak, ada. Iya, memang. Dan semudah itu Dan bikin karena dia- enak, emang beneran enak. Iya, itu dia yang Emang karena Saya beneran percaya sih beneran enak. Saya Emang percaya. iya itu beneran enak, dan maksud gua aja nih, tapi gara-gara kasus ini ya, Dur, gua jadi paham kemampuan gua di bidang lain. Dalam konteksnya gini, gua sadar gua tuh bukan orang yang kuat melawan godaan, sehingga gua sadar kapasitas gua. Jadi gua udah nggak mau lagi tuh naro diri gua di satu tempat di mana yang godaannya gede, karena gua pasti jatuh di situ. Makanya gua nggak mau terlalu banyak kritik sesuatu yang gua rasa gua nggak bisa di situ. Contoh misalnya tentang perkorupsian, gua ngambil konteksnya agak beda. Ya. Korupsi kita sama-sama tahu itu salah dong. Iya. Tapi memahami bahwa gua orang yang gampang digoda, kayaknya kalau di posisi itu gua korupsi juga. Iya. Sehingga akhirnya gua mengkritik sewajarnya aja. Sesuai dengan kapasitas gua. Misalnya korupsi salah, udah. Tapi gua nggak akan berlebihan, karena begitu gua ditaruh di situ, wah, sepertinya aku nggak lebih mau. banyak. Rubicon gue 3 kayaknya. Nah, akhirnya gue kayak gitu, dan akhirnya gue jadi tahu sih, Bang, ternyata gue nggak kuat-kuat amat. Iya, Makanya gue nggak mau naro sekarang nih, terutama sekarang ya, gue nggak mau naro posisi gue tuh di tempat yang ngetes. Karena gue udah Bahaya yakin itu, gue masih ya. jatuh. Udah, gue nggak bukan sesuatu yang memalukan kok mengakui kalau kita nggak kuat di situ. Iya. Cabut aja udah. Saya juga ada posisi-posisi yang tidak kuat. Misalnya kayak diskotik tuh, saya gampang tergoda tuh. Makanya saya tidak pernah ke diskotik bukan karena haram, bukan. Ya. Saya tidak tahu lah masalah Ya, fatwa-fatwanya. lo mengakui kemampuan lo. Tapi saya sadar kalau saya di diskotik dengan kawan-kawan yang lagi enak-enak segala macam, kayaknya saya tidak kuat. Betul. Lo akan ngapain? Panggil Mamat. Mamat, Selalu Mamat bumpernya, anjing. Mamat ambil 1 botol dulu buat abang di sini. Gitu. Iya. Makanya saya tidak pernah Iya. di situ. Tapi yang paling penting memang Cok, kita bisa mengidentifikasi kelemahan kita. Dan Benar. lo udah bisa, dan masing-masing orang punya kekuatan atau kelemahan dalam mengidentifikasi kelemahan kita sehingga kita bisa jadi relapse. Betul. Kalau gua nggak boleh kelamaan sendiri. Ya. Gua nggak boleh kelamaan sendiri karena ide-ide
itu muncul kalau sendirian. Wah, itu berarti lu harus ikut jamaah tablik. Nggak serame itu juga sih. Ramean mulu. Nggak serame itu juga sih. Nggak serame itu juga. Memang itu rame. Tapi ya bukan rame yang seperti itu yang saya cari. Kalau gua sih nggak boleh kelamaan sendiri dalam konteks kalau misalnya bengong. Pokoknya gua harus ngelakuin sesuatu aja. Oh, sibuk aja terus. Harus sibuk melakukan sesuatu. terus. Berarti lu tinggal di kantor aja, jangan pulang. Iya. Ya, Nggak pekerjaannya sejauh itu sehari, juga. restu lu ambil semuanya. Nggak sejauh itu juga sih. Iya. Jadi akhirnya gue kayak misalnya kalau lagi nggak ada kerjaan gue main game, kalau gue lagi nggak main, pokoknya harus gue sibuk karena kalau misalnya lagi bengong nih, Oh, I see. Ya, masuk nih kayak ya. beda kalau orang yang nggak coba narkoba aja bengong coli, ngerti nggak sih lu maksud gue? Iya kan menurut gue kan? Ngomong nih ngapain? Enak juga. Gini coba. Nah, Ngeliat tangan sendiri. Kece juga nih tangan. emang bengong tuh bahaya sih Saya sebenarnya. baru pas malam ini di dalam timeline kita syuting ini semalam itu saya di podcast The Jail. Reno sama Kang Dani. Kang Dani itu juga bilang begitu. Akhirnya Kang Dani itu sibuknya apa? Sekarang main Mobile Legend. Terus dia bilang gini, gue mikirnya begitu gue main Mobile Legend, gue bisa relax. Ternyata emosi-emosi juga. Emang iya. Gue udah ngomong tuh sama Kang Dani tuh. Kang Dani dengan segala hormat, lo tuh senior yang gue hormatin. Tapi cara mengobati kecanduan bukan ditutup dengan kecanduan yang lain dong. Jadi itu juga banyak miskonsepsi soal itu tuh Bang. Iya. Dulu lebih gilanya tau nggak Pak Dur? Dulu tuh zamannya Putau, teman-teman gue nih. Zaman dulu Bang yang pakai Putau. Kampanyenya sabu lu tau nggak apa? Pada zamannya. Kalau pakai sabu, cara sembuh dari Putau. Emang sembuh sih, tapi ya tetap jangkrik. Iya, tetap pakai. Oh gitu. Dulu tuh sabu jauh lebih murah daripada Putau. Tahu. Gitu. Oh, Putau tuh kelasnya di atas. Secara Nagih ya, kenikmatan. secara adiksi paling tinggi adalah Putau, heroin. Iya. Jadi Heroin lebih gila lagi. Iya, jadi katanya nih kalau ada orang yang suka mabok ya, ditaro heroin, alkohol, rokok, cimeng. Pasti akan pilih heroin dulu pertama. Iya. Gitu. Kalau heroin udah nggak ada, dia akan pilih alkohol dulu. Alkohol nggak ada, rokok. Cimeng tuh adiksinya paling Paling rendah katanya. Oh, adiksinya bahkan di bawahnya rokok. Rokok Cimeng. Di bawah rokok. badan ya. Katanya ya. gua nggak Katanya tahu ya kita juga. dan dulu istilahnya kalau kita heroin atau Putau kontrak mati kita bilangnya. Iya. Jadi kalau lo udah kecanduan Putau atau kecanduan heroin, kita secara tidak langsung udah kontrak mati. Karena cepat atau lambat, suka tidak suka, kalau nggak berhenti, makanya cuman itu kita pasti arahnya ke kematian. Makanya orang-orang yang survive dari Putau jadi legend. Atau setidaknya kalau teman-teman gue banyak yang udah tinggal dikit sih Bang yang survive, tapi hepatitis. Iya. Atau tangannya begini-begini. Iya. Atau dia udah nggak apa, tapi udah sengklek otaknya Dur. Kagak bisa diajak ngomong lagi. Iya. Udah kayak gitu, udah legend. Karena dia itu membuat segala organ tubuh rusak. Yang pertama ya, yang gue dapat dari situ, begitu lo suntikin satu Putau. Oh, Putau ini suntik. Suntik. Kalau sabu yang pakai kartu ATM nih. Nggak, itu kokain. kokain. Oh, kokain. Sabu tuh pakainya gimana sih? Sebenarnya bisa kalau gue suntik. Iya. Ada yang pakai disuntik juga, ada macam-macam lah Tapi ini ini. dari dulu sebenarnya emang. Itu suntik dari dulu. Cuman nggak ke. Cuman tidak populer aja. Tidak populer. Tidak populer aja, hanya beberapa teman gua ada beberapa yang pakai sabu disuntik karena dia bisa dapetin juga ampet cair. Iya. Dia dapetin ampet cair. Begitu kita masukin nih, entah apapun yang sifatnya adiksi, dia langsung ngeblok tuh di otak. Kalau lo pengen enak, lo harus masukin ini. Iya. Nah, si narkoba itu ngebloknya tuh permanen. Jadi endorfin kita untuk kita seneng itu akan terproduksi kalau zat itu masuk. Betul. Kalau itu nggak masuk, lu Nggak bisa akan senang. Nggak Makanya bisa. lo sakau, lo bete, Betul. lo emosi segala macem. Betul. Begitu dimasukin,
spontan, gitu loh. Maksudnya Iya, sekali grup udah tenang, Benar. sekali shoot ini udah tenang gitu. Nah, Benar. itu kerusakan otak itu yang permanen dan itu sulit disembuhkan gitu. Betul. Maka jadi orang relapse itu sangat terbuka kemungkinan karena Iya. otaknya udah nyimpen kalau mau enak, yang paling enak adalah itu gitu. Betul. Jadi makanya sebenarnya bukan, kalau gue sih kata-katanya bukan masalah sembuh atau nggak sembuh sih, kangen atau nggak kangen, Iya, gimana iya. lo lawan kangen. Dan tepat katanya tadi Cing Abdel, ini Iya. perjuangan sampai almarhum. Almarhum. Karena satu-satunya momen kita nggak kangen apa-apa ya saat almarhum. mati, ya. Kalau udah mati baru kita bisa dengan mantap di nisan kita, saya menang lawan narkoba. Nah itu benar. Benar. Karena kalau istilahnya jadi jumawa kali ya Bang. Iya. Kalau misalnya kita udah langsung mengklaim, Ya, kita udah Saya bebas. sembuh, enggak ya. Sembuh. Kita semua sedang masa recovery ini. iya. Walaupun lo udah Gua selalu belasan diingetin tahun. itu sih, gua selalu Kita diingetin selalu itu. dalam masa recovery. Karena di tempat rehab gua ada orang yang udah 12 tahun berhenti. Pakai lagi, Dur. Udah 12 tahun berhenti. Terus dia pakai lagi. Makanya di Malaysia kan lebih dulu dari kita tuh kalau untuk urusan heroin. Iya. 12 tahun pakai lagi dan waktunya udah tinggal dikit, dia mati dalam keadaan pakai. Kasihan ya. Kasihan ya. Iya. Kasihan. Ada yang lebih kasihan lagi sih, ada temen gue yang pakai baru 2 bulan, di rehabnya 2 tahun. Belum ngerasain sakau lo udah di rehab. Aduh. Ya, di bidang apapun yang apes mah ada aja. Ada ya. aja. Kocak. 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 Tapi sebenarnya sebagai kalau dalam perjalanan hidup sih untuk pendewasaan karakter kan gini kan, apa yang terjadi sama kita di masa lalu kan udah nggak bisa diubah ya Dur ya. Itu ya udah jadi tercatat sebagai bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Tinggal gimana caranya, kalau konteksnya gue sebagai konten kreator atau sebagai komedian, gimana caranya apapun yang terjadi di masa lalu gue itu bisa gue integrasikan ke dalam karya gue aja udah. Iya. Karena kadang susahnya itu, apalagi dalam konteks gue ya, saat gue ketangkep, videonya yang which is lucu juga sih itu video, Iya. gue ngeliat ngakak-ngakak juga. Apa namanya, dengan pemberitaan seperti itu dan yang lain-lain, banyak orang nanya, gimana Cok caranya lo bisa berdamai dengan itu semua? Caranya ya dijalanin aja, karena waktu nih tetap berjalan, mau kita siap atau kita nggak siap, waktu nggak bakal nungguin kita. Ya tetap jalan. Jadi akhirnya, dan karena gua emang dari dulu diajarinnya adalah kalau konteksnya komedi itu adalah keresahan, ya gua harus belajar bagaimana caranya membawa energi keresahan gua itu ke dalam sebuah bentuk komedi, dan nggak boleh marah saat ada orang yang bercandain soal itu, ya it's okay aja dijadiin. Nanti masanya nanti akan lewat saat orang juga akan lupa juga soal itu. Kayak momen-momen waktu Panji pertama kali jadi juru bicara Anies itu kan, Anies, ya dia harus terima itu sebagai bagian dari Iya, perjalanannya. dan dia ketawa-ketawa aja gitu. Ketawa-tawa aja, terus sampai akhirnya orang-orang ya udah, Ya terus udah. kenapa gitu. Dan sekarang udah kayaknya mau ngomongin itu udah basi aja. Kalau misalnya terus masih ada orang yang ngomongin itu di tahun ini, berarti kan dia yang nggak bisa move on. Iya. Jadi Anies jadi jubir Panji, Panji jadi jubir Anies itu sama dengan orang pakai sabu. Iya. Iya, maksudnya dibercandainnya, Oh, iya. dibercandainnya. Walaupun agak bahaya ya. Ini kan 1 juta view yang Anda ingin kan? Saya tuh kalau berani menyebut nama tuh karena saya tahu orangnya asik-asik. Lo selalu gitu disclaimer lo tuh. Iya. Jadi orang pengen marah jadi Yang saya tidak berani sebut itu karena saya tidak berani yakin Betul. kalau aman. Iya, Betul. Tapi kalau Panji, Anies, Betul. baik-baik lah. Betul. jadi pilihan yang tepat Anies. Hah? Belum tentu. Dia sebenarnya parah juga lagi sebenarnya. Dia menang legend aja emang. Dirumuskan juga Cing Abdel ini emang. Tapi maksudnya kita tuh udah melekat bahwa kita tuh jangkis. Iya. Jadi ada Jangkis tuh sebutan untuk orang yang pakai orang yang sudah pernah pakai. Iya. X lah. Iya. Bang. Oh, X, Iya, oke. iya. Maksudnya mungkin orang luar, di luar kita ya, teman segala macam bisa lupa, tapi keluarga nggak bisa lupa. Oh jelas. Keluarga nggak bisa lupa. Keluarga nggak bisa. Sampai sekarang di umur gue yang ke 53 tahun. Yang mana which is ini udah sangat dewasa ya. Iya. Begitu ada berita Teman-teman public figure lah ya. ketangkep, itu semua kakak gue
WA gue nasihatin gue. Gue udah kakek-kakek. Pokoknya kalau ada komedian inisial AA, itu antara kita berdua aja. Abdul Ahrian. Iya, benar. Tapi gue harus menerima itu, Dur, bahwa itu ya itu sebuah catatan yang gue taruh di keluarga gue dan gak bisa dihapus. Betul. Kalau itu bikin jadi bete lagi, mungkin jadi pemantik lagi. Ya, Betul. Gila, gue udah umur segini masih diperlakukan. Betul. Diperlakukan gitu, ya, jangan pakai ya, ingat. Ya kalau ada orang ngomong gitu ke gue, mungkin gue sambit kali itu orang gitu. Tapi ini karena keluarga dekat tapi ya. keluarga. Maksudnya udah terlalu banyak apa luka yang gue kasih ke keluarga. Betul. Cara bayarnya ya itulah. Udah. Betul. Gue udah setua ini dinasihatin sama orang yang kayak umurnya sepantaran sama gue, ya udahlah, keluarga. Sama satu lagi, Cing Abdel sama Dur, yang kayaknya nggak semua orang punya edukasi yang sama nih tentang perjalanan recovery menuju apa ya? Ya, dalam perjalanan recovery ini yang nggak semua punya. Kadang karena luka yang ditimbulkan sama si pemakai narkoba, keluarga itu jadi punya ekspektasi. Ya. Jadi kan misalnya ada si A nih, si A makin narkoba. Kan ada luka dong yang dia timbulkan ke keluarganya. Nah, kita dari sisi itu betul tuh, sehingga karena keluarga dekat sudah luka, pasti keluarga dekat pengen yang terbaik lah. Ada ekspektasi. Terkadang sebenarnya ini buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami fase ini nih, ini sedikit sharing dari gua nih. Pihak keluarga juga harus paham bahwa ekspektasi pihak keluarga terhadap perjalanan recovery si pemakai ini nanti harus disesuaikan dengan realita yang ada. Ya. Oh, jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Betul, nanti. karena gimana ya? Ya semua orang pengen sembuhnya dalam recovery-nya bukan sembuh, kata-kata yang lebih tepat, recovery-nya secepat mungkin. Tapi itu kan balik lagi ke realita psikologinya udah sejauh mana ini rusaknya, separah apa jangkinya, dan kadang makanya sebenarnya dalam konsep rehab yang ideal, yang which is ini juga masih dicari formulanya sampai sekarang ya, Cing Abdel ya. Edukasi itu diberikan kepada si pemakai dan si keluarganya juga, supaya nanti dalam perjalanannya tidak saling menyakiti. Si pemakai tidak merasa dituntut sesuatu yang nggak masuk akal, dan di satu sisi si keluarga juga tidak merasa disakiti terus. Betul. Karena mereka ekspektasinya harus disesuaikan. Terlalu tinggi. Yang mana sebenarnya itu wajar, betul kata Cing Abdel. Gue sangat paham. Misalnya contoh nih, apalagi gue nggak usah ngomongin orang lain deh, gue ngomongin diri gue sendiri aja. Gue kan proses recovery-nya kan juga panjang kan. Beberapa kali gue bikin keluarga inti lah terutama deg-degan terus. Kalau mereka jadi rewel, itu hal yang masuk akal sebenarnya. Walaupun dari sisi mereka juga harus paham bahwa yang namanya recovery itu step by step. Ya kalau kita mau ekspektasi ya langsung tek. Jangankan mereka, saya juga mau seperti itu dong. Cuman capek sulit. Tapi memang kadang itu ya Bang ya, susahnya recovery itu gitu memang. Iya. Karena karena kayak luka kita yang udah kita sebar ke orang-orang terdekat. Ekspektasinya juga pada tinggi-tinggi. Masalahnya nih, kita kurang ajarnya kita itu si pemakai. Ada yang bilang gini, orang ketergantungan itu kan dependen ya. Ya, saat lo jadi ketergantungan, dependen sama satu zat narkoba itu, otomatis keluarga lo jadi orang yang codependent, ikut ketergantungan. Suasana rumah, suasana keluarga, itu tergantung dari kita. Kita berulah sedikit, keluarga tuh rapat. Yang tadinya dia harus konsentrasi di kerjaan, karena ngomong, kita meeting dulu nih ngomongin Abdel, kumpul lagi. Yang tadinya dia bisa ibadah dengan tenang, ini ngumpul meeting ngomongin Abdel lagi. Ini nggak kelar-kelar perjalanan ini, jadi harus disadarin ekspektasinya udah sangat tinggi, Cok. Mungkin keluarga lo juga mengalami itu gitu kan. Dan akhirnya kita tuh nyari jalan tengahnya adalah kita nemu jalan tengahnya adalah dengan saling mengerti.
akhirnya kita dengan saling mengerti. Saling terbuka untuk saling ngobrol. terbuka dengan ngobrol. Karena memang harus kolaborasi, Bang. Iya. Memang harus kolaborasi. Iya. Jadi sebagaimana kita pengen dimaklumi, kita juga harus memaklumi mereka dengan Betul. porsi yang sama. Benar. Nggak bisa kita cuman minta hak kita, Ya, ngerti nggak lo, Dur? ego doang nggak bisa, Kayak misalnya benar, kayak, lo maklumin gue dong, gue lagi salah, ini. itu salah. Iya. Atau lo buru-buru lo kasih kepercayaan gue dong supaya gue bisa Salah, pergi sendiri, salah, nggak nggak bisa. Emang harus saling Kalau maklumi. keluarga lo masih lu belum pantas pergi sendiri, ya udah harus kita terima. Jadi memang ada beberapa aspek hak asasi kita terenggut, Dur. Memang. Dan kita harus berbesar hati untuk menerima itu. Cok. Betul. Karena itu jalan kita untuk sembuh, Betul. untuk Sampai recover. nanti kalau misalnya sudah sampai waktu yang sewajarnya masih ada seperti itu, Iya. berarti masalahnya bukan di kita, masalahnya di dia. Iya. Ya, tapi memang waktu yang harus menjawab. Iya. Tapi makanya kalau misalnya ada pelajaran yang gue pelajarin dari kejadian kemarin adalah pendewasaannya gokil sih, Bang. Iya, Kalau kita ngambil jalannya bener ya, Dur ya. Iya. Pendewasaannya kayak akhirnya gue tuh dari pengalaman kemarin gue belajar sama yang namanya tanggung jawab sih. Emang kayak pelajaran anak SD sih, kenapa Iya. lo umur 30-an baru belajar yang namanya tanggung jawab? Ya proses orang beda-beda. Orang SD kan nggak ada prakteknya. Kan belajar doang. Betul. Akhirnya gue merasa kayak memang kesenangan kita, apa yang kita inginkan itu hak asasi kita, memang betul. Tapi akhirnya gue udah dihadapkan di sebuah kenyataan pahit. Kalau gue pilih enak di sini dan orang lain jadi menderita, untuk diri gue nggak peduli deh. Tapi ngelihat orang yang peduli sama gue jadi susah, itu yang jadi salah satu untuk ngerem gue. Iya. Jadi misalnya gue mau make, guanya sih bodo amat. Kayak misalnya gue mau make, bisa lebih rusak apalagi sih badan gue. Kadang tuh pemakai justifikasinya gitu. Iya. Tapi nanti dia mikir, anjing, guanya sih bodo amat ya. Tapi kalau nanti gue make ini, orang di rumah tuh gimana? Iya. Nah, Iya. itu yang akhirnya bikin gue jadi mikir 2 kali atau 3 kali. Makanya diperlukan keluarga yang kompak, Dur. Gak bisa Dan kita itu bisa kadang susah, Bang. Susah. Tidak itu lebih gampang kita omongin. Iya, nggak semua punya keluarga, nggak semua seberuntung punya keluarga kayak kita. Betul. Yang saling kompak untuk nyelesain. Karena ini bukan tanggung jawab si pihak rehab, ini bukan tanggung jawab si orang yang pemakainya juga, ini tanggung jawab bersama. Ya, sebenarnya. ya, Kayaknya ya. biar kompak harus rajin-rajin ikut kuis Family 100 ya. Salah satu caranya seperti itu. Atau Salah yang satu siapa caranya. berani untuk 10 jeti. 10 jeti. Iya, Aduh, yang dapat. Atau Iya kan? kata, Iya, iya. biar tepuk. Kami hadir di sini untuk 10 jeti gitu kan. Betul. Iya, iya. Iya. Tapi gue semakin mendengar kisah di balik penderitaan keluarga gue gitu. Ya. Itu kayaknya semakin menguatkan gue untuk mencoba untuk tidak mengecewakan mereka lagi gitu. Betul. Yang sering gue tahu dulu sih sering rapat, sering ini. Tapi begitu gue udah kesininya, udah terbuka gitu. Gue tanya dengerin cerita dulu betapa malunya kakak gue datengin ke kantor. Gue tuh suka dulu duit habis gitu. Gue datang ke kantor kakak gue dengan tampilan jangkis ya, yang menurut gue sih orang nggak tahu tapi Sangat terlihat jelas saat amat itu. jelas. Gue merasakan bagaimana malunya kakak gue waktu itu. Iya. Kasihan. Atau Dan itu masih teringat jelas di security kantor itu. iya, Betul. Oh, itu adiknya Mbak itu tuh. iya betul. Atau dengar cerita betapa nangisnya nyokap gue dari habis isya sampai subuh. Dan itu harus kita terima dan mudah-mudahan itu bisa menguatin. Betul, Pasti lo juga punya cerita macam-macam. Pasti Bang. Kak adek lo kayak Gue tuh bokap kayak momen salah satu momen awakening ya bahasa Inggris ya. Salah satu titik balik itu adalah kan sebenarnya ya Abdur kan teman sejawat gua. Dari mulai tahun 2018 Bang sampai sekarang. Kita nggak ngomongin narkobanya dulu deh. Yeah. Karir gua kan sebenarnya kontroversi doang. Iya. Dari mulai babi kurma, statement gua, konten-konten gua yang suka menimbulkan kegaduhan yang apa-apa segala macam, itu kan sebenarnya kontroversi kan. Itu aja, gue tuh sempat berpikir kayak, anjing, bokap nyokap gue itu pernah merasa menyesal nggak sih punya anak kayak gue? Karena sesayang-sayangnya orang tua sama anak, gue tuh bertanya, ada limitnya nggak? Karena gue nih bandel nih bukan sekali 2 kali. Terus-terusan dan kasus-kasus yang gue lakukan kan kontroversi yang gue lakukan kan
itu levelnya nasional. Kalau misalnya kita bandel di komplek, paling malunya di komplek doang. Di komplek doang, betul. Kalau gue kan nasional, gue jadi ngebayangin kayak misalnya ada bokap nyokap gue lagi pergi, itu bokap, walaupun identitas bokap nyokap gue nggak ada yang tahu ya, tapi yang ada di kepala gue nih, anjing itu bokap nyokapnya si Coki tuh, si Jangki tuh si penista agama tuh, si apa tuh gitu. Jadi terus itu kasus lagi, sampai akhirnya gue waktu itu sempat nanya, anjing bokap nyokap gue pernah nyesel nggak ya punya anak kayak gue gitu. Dan akhirnya sampai tahap tertentu, Cing Abdel, Dur, gue jadi tidak mau dekat sama orang tua gue karena gue punya ketakutan itu. Gue punya ketakutan kalau nanti gue ketemu sama bokap nyokap, mereka tuh walaupun tidak terucap di mulut ya, tapi matanya mengatakan saya menyesal memiliki gitu, ngerti nggak? Jadi akhirnya gue menjauh. Sampai akhirnya waktu gue ketangkep, saat gue ketangkep, itu momen pertama saya tidak bisa melarikan diri dari orang tua. Karena dulu tuh memang setiap orang tua gue mau ketemu, gue nggak mau ketemu. Gitu. Karena asumsi di kepala gue. Iya, asumsi di kepala sendiri. Ya, betul. Ditambah lagi, memang saat itu gue juga dalam pengaruh narkoba, Cing. Jadi ya kita udah mensabotase diri aja. Pokoknya di pikiran kita tuh semua negatif aja, Dur. Kayak misalnya, dia nih baik di depan kita nih, apa nih maksudnya? Atau misalnya, jadi akhirnya waktu gue ketangkep kemarin, gue akhirnya ditaruh di rehab, setelah taruh rehab, itu pertama kalinya tuh akhirnya gue ketemu face to face sama bokap nyokap gue setelah bertahun-tahun. Itu titik awalnya. Waktu gue inget banget, gue lagi main biliar waktu itu di RSKO kan ada free time-nya, kita lagi main biliar. Petugas rehab datang bilang, Cok ini bokap nyokap lo mau ketemu. Gue bilang, bilang aja udah meninggal, gue gitu. Karena gue udah deket kan, bilang aja udah meninggal, saking nggak maunya. Saking nggak maunya gue ketemu, karena gue sebagai anak tetap ada lah. Sorry, sebelum di situ yang di sel yang masih di kepolisian? Belum. Itu yang ngurus pengacara kan. Nggak ketemu. Nggak ketemu, dan saat itu juga terlalu hektik dan sulit untuk ketemu kan. Jadi akhirnya ada kan biasanya di rehab ada kunjungan kan, yang keluarga. Ini Cok, gue bilang aja Coki udah meninggal. Nggak bisa bangsat, kenapa tiba-tiba lu meninggal di sini? Lu harus ketemu. Terus di pikiran gue tuh kayak anjing lah kalau cuman dia. Asumsi lagi. Gue mikirnya anjing nih pasti ketemu cuman mau bilang. Malah di pikiran gue Dure, dia tuh pengen ketemu gue biar ini kakak nih. Lihat, ini nama kamu, nih serobek ini. Di pikiran gue tuh kayak gitu. Namanya asumsi dong. Dan manusiawi dong, karena Serobek saya ganti Justin. Nah, Serobek saya ganti Sony. Wow, bisa. Atau siapapun yang dia mau lah ditulis di situ kan. Nah akhirnya gue udah bilang ya udah kalau memang harus ketemu, gue nggak mau basa-basi lama-lama, ngomong apa yang pengen lo omongin, ketemu selesai. Kira itu pertama kali setelah bertahun-tahun gue ketemu bokap nyokap gue. Setelah gue ketemu duduk di situ, nyokap gue yang mulai, dia nyamperin gue, dia pegang tangan gue, dia bilang apapun yang kamu pikirkan, hari di mana mama melahirkan kamu adalah hari yang tidak akan pernah mama sesali seumur hidup mama. Kamu tetap hadiah terbaik yang terjadi di hidup mama. Dia ngomong kayak gitu, dan di situ gue langsung anjir, dia aja menerima gue, dan di situlah akhirnya kita sama-sama mulai dari titik yang sama. Dia sudah mulai memahami gua, sebagaimana gua juga sudah mulai memahami orang tua gua. Karena jujur Dur, Cing Abdel, gua dan orang tua gua itu 180 derajat berbeda. Mereka cukup konservatif sih dalam beragama, gua juga cukup tidak konservatif dalam banyak pilihan gua. Sampai akhirnya kita tuh sempat ngobrol gini, Dur, kayak mana yang lebih penting, ideologi atau hubungan darah antar ayah dan anak? Kalau lu merasa ideologi lu lebih benar daripada hubungan ayah dan anak, worth it nggak kita perjuangkan ideologi ini gitu? Dan akhirnya kita berdua sudah saling, ya sudahlah. Kalau mau main bener-beneran, paling kalau debat juga ego doang yang terpuaskan. Tapi abis itu harga yang kita bayar untuk ego itu apa? Ya perpecahan. Ya akhirnya sekarang nyokap gua dan bokap gua sudah mau menerima gua seutuhnya, sebagaimana gua dan ya gua sih sebenarnya gua juga udah menerima bahwa ini nyokap bokap gua. Karena tidak sempurnanya mereka, satu-satunya yang gue punya cuma mereka.
Dan sebaliknya, setidak sempurnanya gua yang mereka miliki ya cuman gua. Dan disitulah akhirnya kita mulai saling ada pemakluman gitu. Jadi kalau nyokap bokap gua udah mulai, kamu nih kemana? Diiyain aja lah. Namanya orang tua, Dur, gitu. Orang tua tuh udah generasi terbaik di zamannya. Lu nggak bisa paksa dia lebih progresif lagi udah. Ya kalau misalnya kamu tuh gini nih. Ya. Atau gua pura-pura udah gitu. Dan sebaliknya, akhirnya dari situ kita mulainya. Agak klise ini sebenarnya. Tapi mungkin lo ada apa ya kata-kata yang buat pemakai yang masih aktif. Kebetulan lagi nggak ada kerjaan, lagi asik. Kalau lagi aktif kan dia nggak mungkin nonton ya. Benar. Biasanya lagi yang anjing nih kalau sabu, ngomongnya konteksnya sabu ya. Orang kalau lagi basian atau lagi aktif sabu pilihannya cuma 2. Main slot. Orang tuh kalau pakai sabu perasaannya menang mulu main slot, padahal mah kagak. Padahal kalah. Oh gitu. Tiba-tiba dicari pinjol. Iya. Ya ada di antara mau berhenti atau enggak, masih pakai atau keluar. Atau tadi yang kedua belum. Slot atau main slot atau ya kalau dia lagi kenceng-kencengnya dia so asik aja, lagi so asik di tongkrongan. Iya. Coba ngerakit sesuatu yang nggak jadi-jadi. Iya. Aduh lucu banget lagi itu Bang. Maksudnya gimana tuh? Gua lagi ngerakit sepeda nih gitu. Iya, dia perasaan bisa aja gitu, rajin. Maksudnya lo ada orang habis nyabu nih, lo kasih chat, dicet semua Dur, biar lo tahu ya. Jadi di daerah Jawa mana gitu ada tukang-tukang sebelum bangun rumah nyabu dulu Dur. Rumahnya 2 hari jadi. Tapi emang jendelanya miring. Tapi itu dia. Tapi itu dia. Rajin doang tapi miring gitu. Jangan-jangan orang yang bantu-bantu Bandung Bondowoso bikin Candi Roro Jonggrang juga gitu tuh. Sebelum ayam berkokok lo udah jadi. Iya. Atau keluarga yang sedang mengalami punya anak jangkis gitu. Apa yang gila sih, berat banget sih. Tapi menurut gua kalau buat orang yang masih make itu, lu kalau mau misalnya mau gini deh, gua nggak mau masuk dengan bilang berhenti pakai narkoba apa segala macem, karena dari pengalaman gua cara seperti itu tuh nggak pernah efektif ya. Setiap orang punya titik balik masing-masing. Betul kata Abdur, setiap orang punya titik baliknya masing-masing. Tapi kalau bisa, jangan jadikan titik balik itu adalah hal yang bikin lo menyesal seumur hidup. Ada beberapa teman gua yang akhirnya berhenti karena titik baliknya nyokapnya meninggal, atau misalnya bokapnya meninggal, akhirnya dia berhenti. Sebenarnya kita punya pilihan loh untuk sebelum mereka meninggal kita berhenti. Setiap orang punya titik baliknya masing-masing, dimana akhirnya itu akan menjadi titik balik yang akhirnya bikin dia kayak, yaudah deh, gue mau memperbaiki hidup gue. Tapi pilihannya ada di lu untuk memilih supaya titik baliknya itu bukan titik balik yang jadi lo sesali selamanya. Karena mungkin lo nggak peduli sama keberlangsungan hidup lo secara pribadi, tapi percaya atau enggak, itu cuman asumsi di pikiran lo kalau orang-orang di sekitar lo tuh nggak peduli sama lo. Sebenarnya masih banyak kok yang peduli sama lo gitu. Dan kalau lo nggak mau berhenti untuk narkoba, lakukanlah untuk orang yang benar-benar sayang sama lo. Kalau misalnya lo ngerasa diri lo udah nggak berharga nih, kayak kalau gue mau badan gue, ya udah kalau itu nggak ini, buat orang-orang yang kayak orang tua lo atau karena gimana ya, sebenci-bencinya lo sama mereka, ya cuman mereka yang lo punya gitu. Dan ini bukan pembenaran buat teman-teman yang masih pakai narkoba tapi yatim piatu ya, bukan. Iya. Saya mah orang tua sudah tidak ada. Oke. Betul. Jangan. Kalian sekolah sudah pakai beasiswa, narkoba lagi. Betul. Gak, nah, sebetulnya malah biasanya yatim piatu dan narkoba ya orang tuanya. Papa. Sebenarnya kita sama alam tuh udah disediain titik balik banyak sebenarnya. Cuma kita nggak mau mencari sampai satu saat alam yang ngasih kita titik balik. Betul. Sebenarnya udah tersebar lah. Cuman karena kita masih dalam pengaruh itu, kita nggak ngelihat bahwa ini sebenarnya bisa dijadiin titik balik. Kita untuk sadar gitu. Penderitaan orang tua, penderitaan kakak, penderitaan adik, atau kalau lo mau
di setiap titik kehidupan kita itu sudah disediakan tanda-tanda. Tanda-tanda. Tinggal ya. kita mau cukup peka atau Iya, tidak. Betul. peka atau- Iya, Nah, iya. kalau buat keluarga ya saran gua adalah kita paham pasti kita punya, setiap keluarga punya ekspektasi tertentu sama keluarganya dan itu bisa dijustifikasi. Iya. Ekspektasi keluarga, ekspektasi Anda terhadap anak Anda tuh sangat bisa dijustifikasi. Tapi ada yang lebih penting daripada ekspektasi benar atau salah. Peran kita semua sebagai orang tua untuk anak Anda. Karena kalau kita ngomong kalau kita ngomong perjalanan untuk membantu orang ini bisa keluar dari narkoba, itu bukan masalah benar atau salah, itu bukan masalah hak siapa atau harus saling mengalah sih. Ini masalah bagaimana kita harus ada di samping dia di saat susah dan senang. Jadi ya ini lebih gampang diomongin sih daripada dilakuin. Betul, betul. Tapi ya harus banyak-banyak paham bahwa perjalanan ini adalah negosiasi dua pihak. Ya. Sebagaimana kalau kita pengen dipahami, yang dipahami juga harus saling memahami. Selama ini belum terjadi, menurut gua mau lo taruh di program terbaik yang katanya terbaik atau dikasih apa terbaik, selama keluarganya belum kompak, kalau pinjam istilah Cing Abdel lagi, agak susah terjadi sih. Iya. Karena ya keluarga sih yang paling Iya. pegang sih. Iya, iya. Keluarga. Harus kompak dulu keluarganya memang. Iya, ya. Iya, Iya. iya. Dan itu emang nggak gampang gitu. Itu lebih gampang kita ngomong-ngomong gini sih. Benar, Iya, benar. Sesuatu yang gampang diomongin, tapi sulit dilakukan. Masing-masing kakak, adik, ibu, bapak itu punya cara di otaknya masing-masing untuk bikin si anak satu ini sembuh gitu. Iya, dan nggak boleh ngedepanin hak gitu. Iya. Ini bukan soal hak dan aduh lebih kompleks dari itu gitu. Iya. Jadi menurut gua banyak-banyak berkonsultasi dengan orang yang paham dengan bidangnya lah. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau buat gua sih harusnya rehab itu buat si orang dan keluarganya itu harus dikasih pengertian yang sama gitu. Iya. Supaya itu bisa berjalannya step by step bersama-sama. Iya. Gitu. Karena yang terluka oleh narkoba itu tidak hanya pemakainya, Oke. Ya. tapi keluarganya juga. Jadi Exactly. bareng-bareng jalannya Bareng-bareng. untuk Harus bareng-bareng. sama-sama menyongsong yang lebih baik. Lebih ke baik. depan. Betul, Iya, iya, iya. betul. Nah, ini terakhir dari saya pengen tanya ke Coki sama Cing Abdel. Kan tadi orang kalau pakai Heeh. narkoba itu sebenarnya kelihatan kan ya. Kira-kira dari pejabat-pejabat kita siapa yang pakai narkoba tuh ya? Yang menarik adalah dari tampilannya tidak terlihat, tapi dari keputusannya sih dipertanyakan, bukan jelas make, Iya. tapi dipertanyakan. Dipertanya. Boleh dong, bertanya boleh Iya, dong. boleh. Hak sebagai warga negara, Iya. setiap warga negara Kami boleh kan dong. cuman bertanya. Kalian kan hanya bertanya gitu. Iya. Misalnya keputusan Iya, iya, iya. Itu Cing. Iya, Apa iya. lagi? Jadi buat yang belum pakai jangan pakai lah. Jangan. Betapa berlikunya orang yang pakai pengen sembuh dan lo secara sadar menjebloskan diri ke dalam situ kayaknya bukan Coki keputusan. saja mengakui kalau saya naiknya narkoba duren enak kok. Iya. ya dan legal. Iya, iya, iya. Asal jangan campur alkohol, Iya. meninggal. Duren tuh legal selama tidak dibawa ke hotel. Dan ke pesawat. Iya. Dan ke pesawat. Betul. KRL juga gitu. Iya. Ya, bukan masalah bau, masalah orang ketusuk ntar. Iya. Duren lo bawa sama Ngapain sih duri-durinya. ketusuk? Orang lagi, kok duren lu ketusuk? Iya. Iya. Masa ada orang mau nenteng-nenteng duren di KRL? Nggak usah arahin ketusuk, kitanya sendiri ketusuk. Nggak perlu ribet Pak, gue juga ketusuk gitu ya. Anjing. Ya, mungkin itu jadi solusi. Alpukat dan duren ya. Iya. Alpukat dan duren. Alpukat juga enak sih. Iya. Oke lah kalau gitu Coki, terima kasih. Thank you Cing Abdel, Sehat thank you selalu, Abdur. berkah selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam konsisten dalam kebenaran. Siap. Iya, Terima iya, kasih iya. Cing Abdel. Iya. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.